Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, di sini Radio Rimba Raya yang mengudara dari wilayah Antara memberitakan bahwa Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Soekarno sudah berada di Kutaraja. Sambutan meriah dengan semangat merdeka dari rakyat terlihat sepanjang jalan dari lapangan terbang Lunga hingga Hotel Aceh. Di hadapan pemimpin rakyat Aceh, Presiden meminta bantuan pesawat terbang untuk menembus blokade Belanda serta dukungan dana untuk membiayai delegasi Indonesia di PBB dan juga untuk membeli dan mengirim obat-obatan beserta vaksin untuk Panglima Besar Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Cek senilai 2 buah pesawat terbang serta 25 kg emas rakyat Aceh terkumpul dalam waktu singkat. Saudara Presiden, kami para alim ulama Aceh meminta kepada saudara, jika nanti kita terbebas dari jajahan Belanda, agar saudara benar-benar memperhatikan syariat Islam dan jangan sekali-kali mengecewakan rakyat Aceh. Wahai kakak, para ulama saudara-saudara semua di sini, sudah jelas saya katakan bahwa perang melawan kolonial Belanda ini adalah perang suci, jihad fisabilillah. Saya harap kakak dan saudara-saudara di sini bisa mempercayai saya sebagai presiden untuk menyelesaikan semua ini. Saya mohon doa. Di sini Radio Rimba Raya mengabarkan bahwa Belanda telah melanggar perjanjian di Linggarjati dan telah menyerbu ibu kota Yogyakarta serta membentuk negara federasi atas prakarsa Jenderal Van Mock. Seluruh masyarakat dan militer di Kutaraja agar berhati-hati dari pesawat udara Belanda, dan Gubernur Militer Aceh Langkat Karo telah memberitahukan agar tentara kemerdekaan untuk membunyikan tanda-tanda bahaya yang dilakukan dengan surune dan atau dengan lonceng besar di rumah Aceh. Di luar negeri, wakil-wakil Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. A.A. Meramis beserta kawan-kawan di luar negeri terus melakukan kontak dengan Aceh, karena hanya Aceh satu-satunya wilayah Indonesia yang masih tersisa. 1 tahun kemudian, pada tahun 1949, Aceh Darussalam bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada tahun 1951, belum kering bibir mengucap, Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Jelas sudah, hal ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh. Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda, lalu menguras dan menghibahkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanpa pamrih oleh pemerintahan pusat, bukannya dibangun dan ditata kembali, malahan Aceh dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri pun akhirnya dicabut. Selain itu, demi alasan persatuan, Presiden Soekarno menolak pemberlakuan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Bung Karno telah menjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkan atas nama Allah. Kenyataan ini oleh rakyat Aceh dulu dianggap sebagai kesalahan yang tidak pernah termaafkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban politik, pada September 1953, Tengku Daud Bereh memutuskan masuk hutan dan bergabung dengan DITII atau Darul Islam Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Pemerintah pusat lalu segera melakukan operasi militer dengan mengirim pasukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Aceh. Ketika kondisinya semakin sulit, pemerintah pusat berupaya untuk menyelesaikan konflik melalui jalur damai.
dan negosiasi dengan para pemimpin pemberontakan. Puncak dari upaya perdamaian ini adalah diselenggarakannya musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada bulan Desember di tahun 1962. Beruntung, setelah negosiasi damai yang itu pun sangat panjang dan melelahkan, akhirnya Muhammad Daud memutuskan untuk menyerahkan dirinya yang menandai berakhirnya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh. Keamanan dan ketertiban di Aceh pun berangsur-angsur membaik. Setelah berakhirnya pemberontakan Darul Islam tersebut, Aceh mengalami masa tenang. Namun sebenarnya, bibit-bibit kecewaan terhadap pemerintah pusat masih tumbuh subur di kalangan masyarakat Aceh, yang kemudian meletus dengan munculnya gerakan separatis baru yang dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Gerakan ini muncul karena akar-akar historis yang memang penuh gejolak konflik. Awalnya Aceh merasa kalau perjuangan mereka dalam melawan kolonialisme hingga kemerdekaan Indonesia masih tidak diakui kontribusinya. Masyarakat Aceh pun jadi merasa diperlakukan tidak adil yang memuncak pada keinginan untuk memiliki pemerintahan sendiri. Namun karena pemerintah pusat lambat memberi respon dan kemungkinan gagal memenuhi tuntutan yang diberikan masyarakat Aceh, maka banyak masyarakat yang kecewa. Gerakan Aceh Merdeka muncul pada tanggal 4 Desember di tahun 1976 dengan didirikan oleh Hasan Ditiro. Namun meski berusaha ditumpas oleh pemerintah pusat, GAM tidak musnah begitu saja. Di tahun 1989 terjadi kebangkitan kedua setelah GAM mendapatkan dukungan finansial dan pelatihan militer dari beberapa negara, terutama negara-negara Arab seperti Libya dan Iran. Maka Presiden Republik Indonesia mengambil keputusan pada malam hari ini untuk menetapkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam keadaan bahaya dengan status darurat militer. Oh ya itu telanjang ya. Dari belakang aja apa? Kang, dari belakang aja ambil gambarnya, Kang. Ya Allah. Abdul Adam. Ya. Ini. Ya. Barusan. Jam berapa? Sekarang jam 3. Entah saya tahu ini barusan nih jam 3. Ya dah. Ipegat lang kepala kaki ji ada. Tepi kah tadi malam. Pakaian ditutup ini. Pakaian tentara itu. Pakaian tutup. Ya, ini mukanya tutup. Datang ke rumah Bapak. Topeng semua. Topeng semua. Ini disepak juga ya. Ini juga digorok ini. Digorok. Saya bilang, Pak, jangan Pak, adik saya nggak bersalah Pak, apa ini Pak, apa? Bilang dulu Pak, saya bilang dulu Pak, apa salah adik saya? Dia nggak jawab, diam, ditampar lagi, mama saya sampai. Asalnya bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia, bahasa nggak tahu lagi ada. Bahasa orang udah gelung, gitu ada juga. Oh, ada bahasa Acehnya? Enggak ada bahasa Aceh, enggak. Murah gelem. Wah, bangsa logat Jawa Pak kira-kira. Bahasa Jawa ada juga, bahasa Jawa. Referendum damai, sidang umum ini berlangsung dengan damai. Yatimu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada sebenarnya konflik Aceh yang sudah hampir berlangsung hampir 25 tahun lah penuh.
Jadi saya minta Presiden Ibu Megawati untuk saya tangani. On behalf of GAM combatant, I have the honor to announce that the Aceh National Armed Force, TNA, or GAM fighters are now demobilized and decommissioned. We have now handed over all our arms in compliance to the agreement of the Memorandum of Understanding signed between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement in Helsinki on August 15. Ratusan massa mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Aceh Melawan melakukan aksi di depan kantor Gubernur Aceh. Aksi ini tidak hanya memprotes keputusan Kemendagri terkait pengalihan 4 pulau di Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga menolak rencana pembangunan 4 batalion pembangunan TNI di wilayah Aceh. PBB diakui bangsa Aceh, bangsa tertua di Asia Tenggara, tapi ada penjajah yang mencaplok wilayah Aceh, mendirikan negara dalam negara. Awaina nanggrotannya, awaina bangsa Aceh takkan duduk hadir mereka menghilangkan sejarah Aceh. Mari mulai buka sejarah. Indonesia harus mengingat kita ini damai, bukan menyerah. Perdamaian Aceh satu-satunya yang lama dibandingkan beberapa perjuangan yang kita lihat di ASEAN seperti Filipina dengan Moro, Thailand dengan Penani, India dengan Kashmir, macam mana Israel dengan Palestin. Hanya perdamaian beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya sirna, tidak dapat melajukan lagi perdamaian. Tapi pada saat ini Aceh adalah begitu ikhlas dalam perdamaian. Tapi kita harapkan pusat harus juga mengerti, karena pada saatnya pada perjanjian kita tidak menuntut lagi kemerdekaan, itu janji tokoh-tokoh. Tapi pada saat ini intinya hanya 30% yang dapat rampung antara perjanjian pusat dengan Aceh. 20 tahun sudah damai, tapi satu perjanjian pun tak jelas. Menandakan Indonesia masih berpura-pura dengan Aceh. Sakit sekali kami dibuat oleh Indonesia. Mulai hari ini tidak ada kata lain selain merdeka buat Aceh. Pisah daripada ini. Tidak ada kata mundur dari kami rakyat Aceh. Satu kata, cak Pak Binte, labang Bak Papun. Lagi selamatkan mutu merdeka, hanjut mutuka. Aceh dan Papua menuju referendum, kemungkinan besar di bawah pengawasan PBB. Saat ini,
banyak ahli politik internasional mulai membuka diskusi serius soal ini. Sejumlah organisasi internasional, LSM, hingga tokoh-tokoh diplomatik mulai mempertanyakan status Aceh dan Papua. I proudly represent the indigenous people of Aceh, Sumatra. Today, we discuss financing indigenous participations across global systems. Yet, how can we talk about financing our participation without acknowledging the reality of Aceh? Indonesia exploits our homeland, taking vast resources only to finance both its civil and military operations aimed at destroying our work, our culture, our environments, and our lives. Our proverb said, "Buya kruang tedang, buya tamang meraski," which that means, while the outsider reaps the benefit, we are the local people struggling to survive. Honorable members of the European Parliament, I stand before you today on behalf of the people of Aceh, a nation rich in natural resources, culture, and history, yet deprived of true justice under the rule of Indonesia. For decades, Aceh's wealth has been exploited, our rights ignored, and our voices silenced. We are not here to ask for charity. We are here to demand a fundamental democratic right, the right to self-determination, a right enshrined in the United Nations Charter and international law. The people of Aceh deserve the opportunity to decide their own future through a peaceful and internationally supervised referendum. We call upon the European Union to stand with justice, to stand. Di dalam negeri, suara-suara referendum mulai berani bersuara kembali. Bahkan sebagian mantan petinggi GAM dan ULMUB terus berdiskusi di luar negeri bersama simpatisan mereka. Bila kondisi ini terus berkembang, dan Indonesia tetap menolak dialog terbuka, maka kemungkinan PBB turun tangan sangatlah besar. Kemungkinan besar bahwa wilayah Aceh dan Papua akan dibawa ke jalur referendum oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengapa hal ini sangat mungkin terjadi? Dua wilayah ini memiliki satu kesamaan. Tuntutan untuk menentukan nasib sendiri terus bergema dari waktu ke waktu. Di Aceh, luka masa lalu belum pernah dituntaskan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak dijalankan maksimal, dan pelanggar HAM tidak diadili. PBB, sebagai lembaga internasional, telah memiliki catatan panjang soal wilayah yang menuntut referendum. Dari Sudan Selatan, Timor Leste, Soviet. Prinsip self-determination atau hak menentukan nasib sendiri adalah prinsip yang dijamin dalam piagam PBB. Bila ada penindasan, marginalisasi, pelanggaran HAM, dan kurangnya representasi politik, maka wilayah itu memiliki hak untuk menuntut penentuan nasib melalui mekanisme referendum. Kini, Aceh dan Papua mulai masuk radar ini. Bukan hanya karena adanya desakan dari kelompok lokal, tetapi juga karena dunia internasional semakin sadar bahwa kesejahteraan dua wilayah ini tidak kunjung membaik secara signifikan meskipun telah puluhan tahun dalam pelukan NKRI. Referendum damai dianggap jalan terbaik. PBB bisa saja bertindak bila melihat bahwa Indonesia tidak sanggup atau tidak mau menyelesaikan akar masalahnya.